Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Anggita Edudriantami dengan NIM 246231002. Hari ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi pada mata kuliah filsafat, yaitu Designing Whistleblowing Policy and Regulation for High Context Culture, a Case Study in Indonesia. Jadi overview untuk penjelasan pada hari ini, yaitu kita akan membahas yang pertama apa itu whistleblowing, kemudian studi konteks dalam whistleblowing yang akan saya jelaskan di Indonesia, kemudian yang ketiga ada the weakness of existing law, dan yang terakhir ada challenge of whistleblowing in Indonesia. Yang pertama, apa sih whistleblowing itu? Jadi whistleblowing ini didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi mengenai praktik-praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah yang berada di bawah kendali atasannya kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan yang diambil. Jadi singkatnya whistleblowing ini sebenarnya adalah pelaporan atau pengungkapan suatu kasus yang mana ini berkaitan dengan praktik-praktik ilegal atau yang tidak sesuai dengan aturan pada satu organisasi maupun pada satu lingkungan begitu ya. Dan kita akan melaporkan kepada seseorang yang memang berwenang atas kejadian tersebut. Memang kita sering jumpai di lingkungan sekitar kita bahwa ada misalnya ada praktik-praktik yang tidak yang ilegal, yang tidak sesuai dengan aturan. Kita akan berusaha untuk mencari tempat atau suatu naungan yang mana memang kita bisa mengungkapkan atau bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan di sini whistleblowing itu juga sebenarnya berfungsi untuk mengatur kedamaian dan juga keberlangsungan dari suatu organisasi. Nah, kemudian studi konteks atau yang akan saya bahas di dalam sini adalah terkait permasalahan penyuapan sebagai jenis pelanggaran yang akan diselidiki. Jadi ada beberapa alasan mengapa di sini kita akan membahas tentang penyuapan, di mana penyuapan ini memang salah satu jenis pelanggaran yang sangat sering terjadi di Indonesia. Nah, beberapa alasannya yang pertama, kalau kita mengingat pada beberapa tahun yang silam, pada tahun 2011 itu ada kejadian atau kasus penyuapan yang sangat booming ya pada saat itu, yaitu atau kita sering panggil kasus itu dengan kasus Gayus, di mana kasus penyuapan ini terjadi di lingkungan DJP atau Dirjen Jenderal Pajak yang disoroti oleh perhatian masyarakat dan banyak kejadian-kejadian di dalam situ yang men-trigger masyarakat terkait apakah memang DJP ini menjalankan tugasnya ini memang sesuai dengan aturan begitu. Dan penyuapan di sini secara umum didefinisikan sebagai salah satu bentuk dari korupsi begitu. Nah, pada kasus Gayus Tambunan ini, beliau ini adalah seorang pejabat DJP dan seorang pegawai yang membantu perusahaan-perusahaan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka secara ilegal gitu. Dan si Gayus ini akan menerima beberapa uang sebagai bentuk terima kasih dari perusahaan tersebut karena dibantu untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka. Nah, dalam konteks budaya tinggi atau high context culture ini, kebijakan dan regulasi mengenai pengungkapan whistleblowing ini memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan suatu organisasi. Nah, di sini pengungkapan pelanggaran adalah tindakan untuk memberikan informasi tentang tindakan tidak etis atau ilegal yang sudah kita bahas sebelumnya yang terjadi dalam organisasi kepada pihak yang berwenang. Nah, dalam budaya atau dalam high context culture ini, komunikasi akan cenderung lebih tidak langsung dan bergantung pada konteks sosial yang penting untuk memahami bagaimana kebijakan dan regulasi ini dapat diadaptasi agar sesuai dengan dinamika budaya yang dominan. Nah, kebijakan pengungkapan pelanggaran ini juga harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh budaya tinggi. Sebagai contoh, dalam budaya yang menekankan hubungan interpersonal yang kuat, mungkin saja kita memerlukan pelaporan pelanggaran yang tidak hanya dilihat sebagai tindakan individu yang menguntungkan organisasi, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian hubungan dan integritas bersama. Nah, selain itu, dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait whistleblowing ini, penting untuk mengadopsi
pendekatan yang inklusif untuk mempertimbangkan perspektif dan nilai-nilai yang beragam yang mungkin ada di dalam budaya tinggi tersebut. Dengan mengkomunikasikan kebijakan dengan cara yang memahami kompleksitas hubungan, sosial dan konteks budaya adalah suatu kunci keberhasilan untuk implementasi whistleblowing policy dalam organisasi dengan budaya yang tinggi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan kebijakan dan regulasi whistleblowing ini untuk budaya yang tinggi atau high context culture ini bukan hanya tentang mematuhi standar hukum yang ada, tetapi juga menciptakan pendekatan yang responsif terhadap dinamika dan keunikan komunikasi serta nilai-nilai yang dimiliki oleh budaya tinggi tersebut. Nah, selanjutnya terkait the weakness of existing law. Jadi di Indonesia ini memang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang whistleblowing itu atau pelaporan tindakan ilegal ini, yaitu salah satu contohnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tetapi meskipun memang sudah ada peraturan yang menaungi whistleblowing tersebut, tetap ada kelemahan dalam beberapa kerangka hukum itu. Nah, beberapa kelemahan tersebut ini melibatkan ada yang pertama ada ketidakjelasan pelindungan hukum. Jadi meskipun undang-undang tadi sudah ada memberikan undang-undang terkait perlindungan kepada pelapor itu tadi, tetapi seringkali ketidakjelasan dalam undang-undang ini membuat para pelapor merasa tidak yakin akan melaporkan kejadian tersebut. Jadi mereka khawatir akan konsekuensi hukum dan pembalasan atau apa yang akan terjadi setelah mereka melakukan pelaporan. Kemudian yang kedua adanya kurangnya insentif dan penghargaan, di mana ini penghargaan bagi pelapor tersebut, karena bagaimanapun juga penghargaan ini kan sebagai bentuk motivasi kepada pelapor, sehingga orang-orang termotivasi untuk bekerja sesuai dengan aturan dan mencegah hal-hal ilegal di dalam organisasi mereka gitu. Dan sistem penghargaan ini sebenarnya menjadi dorongan juga untuk bagi individu dan perusahaan untuk memutuskan untuk melibatkan diri dalam pelaporan tersebut atau tidak begitu. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan saluran pelaporan yang efektif, ya meskipun memang ada sudah banyak organisasi yang memiliki layanan tersendiri untuk melakukan pelaporan. Jadi agar melindungi si pelapor ini akan diatasnamakan anonim gitu biasanya. Tapi masih banyak juga organisasi yang tidak memiliki saluran pelaporan yang efektif atau tidak memberikan akses yang cukup untuk melaporkan secara aman. Sehingga ini juga menjadi hambatan bagi orang-orang atau eh, anggota organisasi untuk melaporkan hal-hal yang memang ilegal dalam organisasi tersebut. Kemudian yang lain juga ada rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Nah, kurangnya kesadaran ini mengenai hak dan perlindungan hukum yang tersedia bagi pelapor di masyarakat umum dapat membuat orang tidak mau untuk melaporkan pelanggaran. Dan juga ada faktor lambatnya proses hukum. Jadi proses hukum yang lambat ini dan kompleks juga menciptakan rasa apa ya frustasi di kalangan pelapor. Jadi mereka merasa kayak ketika saya melaporkan suatu tindakan kok tidak segera ditangani. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor mengapa orang-orang ini enggan untuk melakukan pelaporan karena mereka merasa seperti tidak dihargai. Mereka sudah istilahnya sudah mengorbankan gitu ya untuk bersikap berani melaporkan tindakan yang berlawanan dengan hukum atau mencoreng nama baik organisasi, tetapi tidak ditindaklanjuti secara cepat juga ini merupakan hambatan bagi pelapor gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada challenge of whistleblowing in Indonesia. Sebenarnya ini uh, menyambung dari pembahasan sebelumnya terkait kelemahan hukum terkait whistleblowing tadi. Jadi beberapa hambatan atau tantangan yang terjadi di Indonesia terkait whistleblowing ini juga sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Jadi pengungkapan pelanggaran atau whistleblowing ini di Indonesia merupakan mekanisme penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas serta kepercayaan organisasi. Dan beberapa perkembangan terkait whistleblowing di Indonesia ini melibatkan kebijakan dan regulasi tertentu yang bertujuan untuk melindungi pelapor dan meningkatkan tindakan pengungkapan pelanggaran. Jadi di Indonesia ini sebenarnya
terkait mekanisme pelaporan whistleblower ini sebenarnya sudah cukup bagus. Adanya saluran untuk melaporkan, kemudian adanya lembaga yang memberikan perlindungan terhadap pelapor tersebut, tetapi terkadang ada beberapa faktor yang memang menghambat si pelapor ini karena bertentangan dengan apa ya, faktor internal dalam pelapor tersebut gitu ya. Nah, beberapa tantangan yang mungkin terjadi di Indonesia terkait whistleblowing, yang pertama ada keraguan terhadap sistem. Jadi eh, orang-orang ini merasa ragu terkait sistem pelaporan di organisasi mereka, apakah mereka akan menangani permasalahan ini dengan serius dan adil, atau mereka cuma hanya menampung pelaporan tersebut dan apa mungkin akan dibocorkan kepada pihak-pihak yang lebih memiliki jabatan lebih tinggi gitu, sehingga ini juga akan membahayakan si pelapor tersebut. Dikhawatirkannya nanti akan terjadi pemecatan secara tiba-tiba atau pengasingan secara sosial gitu. Walaupun memang pelaporan ini sebenarnya adalah hal yang baik, tetapi di masyarakat seringkali ini menjadi stereotip gitu ya, bahwa mereka yang melaporkan tindakan ilegal atasan mereka sendiri ini sebagai bentuk pengkhianatan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kemudian ada ketidakpastian hukum. Jadi individu atau orang-orang yang melapor ini mungkin khawatir tentang konsekuensi hukum yang mungkin akan mereka hadapi sebagai pelapor. Meskipun ada perlindungan hukum tadi, kekhawatiran terkait kemungkinan masalah hukum dapat menghambat seseorang untuk melapor. Nah, bisa jadi ketika mereka melaporkan, malah si pelapor ini akan balik dilaporkan oleh orang yang dilaporkan. Nah, memang realitanya di Indonesia kebanyakan seperti itu, sehingga orang-orang menjadi takut karena mereka juga mungkin tidak terlalu menguasai hukum, hingga mereka mencari titik aman saja untuk diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang ketiga ada budaya organisasi yang tidak mendukung gitu ya. Jadi budaya organisasi yang tidak mendukung ini uh, kadang cenderung merendahkan pelapor dan statement bahwa pelapor ini dapat menjadi hambatan. Jika lingkungan kerja tidak mendorong transparansi dan akuntabilitas ini tadi, maka orang-orang cenderung akan enggan melaporkan pelanggaran dan membiarkan begitu saja jika memang mereka menemui suatu kejadian yang memang ilegal dalam organisasi tersebut. Kemudian yang keempat ada beban emosional dan stigma. Jadi melaporkan pelanggaran ini memang di satu sisi memang merupakan kewajiban dari setiap anggota organisasi, tetapi di sisi lain ini juga menjadi beban emosional bagi pelapor tersebut karena mereka mungkin akan merasa cemas, takut diasingkan oleh rekan kerja gitu ya, atau menghadapi tekanan sosial. Nah, maka dari itu beberapa orang akan memilih untuk tidak melapor untuk menghindari dari beban emosional ini tadi. Dan dikhawatirkan ketika mereka sudah melapor, kemudian ternyata tidak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, si pelapor ini dikhawatirkan ketika mereka diputus kerja gitu ya dari perusahaan tersebut, mereka akan cenderung susah untuk mendapatkan kerjaan di tempat lain karena ya sebelumnya dia diputus hubungan kerja di perusahaan sebelumnya karena ada permasalahan terkait whistleblowing ini. Jadi perusahaan selanjutnya takut ketika mereka menerima karyawan ini, mereka akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya banyak orang yang memilih untuk berpura-pura tidak tahu atau tidak mau melibatkan diri terkait dalam whistleblowing atau pelaporan tindakan ilegal ini karena beberapa faktor-faktor hambatan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Dan juga proses pelaporan ini sebenarnya harusnya yang transparan dan serius karena memang ini kan berkaitan dengan kinerja dari perusahaan, kemudian ini juga menyangkut keberlanjutan dari seorang karyawan atau pelapor ini tadi. Dan sebenarnya pelapor juga tidak hanya dari internal perusahaan, dan juga pelapor ini bisa jadi dari eksternal perusahaan begitu. Nah, jadi regulasi yang berkaitan dengan whistleblowing ini sebenarnya juga harus disesuaikan dengan karakteristik budaya organisasi. Sebagai contoh, misalnya mekanisme pengamanan dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran harus dirancang untuk meminimalkan potensi pembahasan atau isolasi sosial
yang akan mereka hadapi setelah mereka melapor gitu. Jadi keterlibatan pimpinan organisasi dalam mendukung proses whistleblowing ini juga perlu diperkuat. Sehingga mengingat budaya yang tinggi tadi, pengaruh dan keteladanan dari atasan juga memiliki peran yang penting gitu ya untuk menerapkan bagaimana whistleblowing ini harusnya terjadi di perusahaan dan bagaimana mekanisme yang memang harusnya terjadi sesuai dengan aturan dan perlindungan terhadap si pelapor tersebut. Mungkin sekian untuk pembahasan terkait whistleblowing di Indonesia pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.